Capek kuliah, ingin berhenti. Sebelum nyalain dosen, tanya dulu, kamu kuliah buat survive atau cuma ikut-ikutan? Banyak mahasiswa nyalain dosen killer, tugas numpuk atau kampus yang gak adil. Tapi mereka lupa, yang pertama kali menyerah itu bukan sistem, tapi mentalmu sendiri. Kamu punya dua pilihan, ngeluh tiap hari atau ngerubah diri jadi tahan banting. Kuliah itu bukan buat orang manja, kampus bukan tempat buat nyari kenyamanan, tapi tempat buat ngelatih kekuatan mental. Kalau kamu lembek sekarang, dunia kerja nanti bakal hancurin kamu lebih parah. Tugas bikin stres, selamat. Itu tandanya kamu lagi diuji. Kamu serius nggak sih sama hidup kamu sendiri? Tugas bukan beban, tugas itu barometer yang ukur seberapa konsisten kamu, seberapa tahan kamu dibentur waktu, seberapa tangguh kamu melawan rasa malas. Masalahnya, kamu nunggu mood, padahal mood lahir setelah kamu bergerak, bukan sebelumnya. Kamu minta hasil luar biasa, tapi masih tidur jam 2 siang. Kamu mau cepat lulus, tapi skripsi aja nggak dibuka-buka. Jangan heran kalau akhirnya kamu lulus cuma jadi pengangguran glorifikasi. Karena sepanjang kuliah aja kamu nggak pernah ngelatih disiplin. Pernah mikir buat drop out? Sadar nggak sih? Kamu tuh nggak benar-benar gagal. Kamu cuma malas bangkit. Gagal ujian, telat bimbingan, ditolak revisi. Biasa. Semua mahasiswa pasti ngalamin. Tapi yang jadi pembeda itu cuma satu. Mereka milih bangkit, kamu milih rebahan. Kamu boleh kecewa, kamu boleh nangis, tapi jangan terus-terusan diem di lubang itu. Karena satu hal yang pasti, hidup gak peduli kamu capek, hidup gak peduli kamu takut, hidup cuma respect sama orang yang masih mau maju meski dipukul berkali-kali. Mau IPK tinggi, mau jadi kamlut, dunia kerja gak peduli. Kalau kamu lemah, kamu akan digilas. IPK bukan senjata pamungkas. Soft skill, mental baja, daya tahan, itu yang bikin kamu dilirik. Banyak yang IPK 3,9 tapi nggak tahan kerja di bawah tekanan. Banyak yang skripsinya A tapi hidupnya B aja terus. Yang dilatih kampus bukan cuma otakmu, tapi mentalmu untuk tetap hidup meski di ujung batas. Kalau kamu terus nunggu motivasi, kamu bakal kalah sama mereka yang udah bergerak mesti tanpa semangat. Tugas banyak, laporan belum kelar, skripsi mangkrak. Dengar ini baik-baik. Kamu bukan korban, kamu cuma belum paham cara bertarung. Tugas bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan. Kamu bukan budak tugas, tapi kamu juga bukan raja yang bisa nyuruh waktu berhenti. Mau kamu ngeluh, tugas tetap jalan. Mau kamu kabur, deadline tetap ngejar. Satu-satunya cara menang, hadapi, kerjakan, bereskan. Berantem sama rasa malasmu, bukan sama Google Classroom. Besok aja, nanti aja, sebentar lagi. Kalimat-kalimat itu nggak cuma nunda tugas, tapi juga nunda masa depanmu. Anda adalah pembunuh paling kejam. Bukan dosen killer, bukan skripsi sulit, tapi kamu sendiri yang bunuh peluang pelan-pelan lewat kata nanti. Kamu bukan kekurangan waktu, kamu kekurangan kemauan untuk memulai. Jam produktifmu udah habis buat scroll TikTok dan berbahan. Ingat, sukses bukan datang ke yang pintar, tapi ke yang konsisten ngerjain hal kecil tanpa lupa. Kamu gak males, kamu cuma terlalu nyaman hidup biasa-biasa saja. Zona nyaman itu jebakan yang pakai kasur empuk dan sinyal wifi. Kamu pikir istirahat sejenak, padahal kamu lagi pelan-pelan mengubur potensi dirimu. Kamu bilang healing, padahal kenyataannya lari dari kenyataan. Kamu bilang burnout, padahal belum pernah all out. Kalau kamu masih takut keluar dari zona nyaman, siapkan diri untuk kena hantam realita tanpa ampun. Dosen cuek, kampus nggak peduli, sistem kuliah rusuk. Betul, tapi tetap bukan itu yang bikin kamu gagal. Realita pahit, sistem pendidikan kita memang sering gak manusiawi. Tapi mengeluh gak akan menyelamatkanmu. Kamu boleh protes, tapi jangan berhenti jalan. Kamu boleh marah, tapi jangan stop bergerak. Selama kamu masih nyari kambing hitam, kamu gak akan pernah jadi pemimpin hidupmu sendiri. Berhenti nyalain dunia, mulai ubah diri. Kamu bukan korban, kamu adalah senjata yang belum diasah. Cukup. Udah masa-masa kamu merengek, nyalain kehidupan, dan ngumpet dari kenyataan. Sekarang waktunya bangkit,
nyerang dan rebut kembali masa depan. Gak ada motivasi dari luar yang bisa menyelamatkan. Semua energi ada di dalam dirimu sendiri. Nyalakan, bakar, ledakan.